Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa semua yang terjadi di dunia saat ini telah tercatat lebih dari 400 tahun yang lalu? Nostradamus, sebuah nama yang bahkan membuat orang yang paling skeptis pun ragu. Seorang visioner yang konon meramalkan, dengan akurasi yang luar biasa, peristiwa-peristiwa yang telah mengguncang sejarah, revolusi Prancis, kebangkitan Hitler, serangan 9/11, dan hari ini, bait-baitnya tampaknya menunjuk langsung ke tahun 2026, tiga negara, tiga kekaisaran yang sekarang tampak tak tersentuh, tiga kejatuhan yang akan memicu efek domino yang mampu mengubah keseimbangan kekuatan global selamanya. Tetapi ini bukan hanya tentang geopolitik, ini bukan hanya masalah ekonomi atau perang. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini berbicara tentang siklus kosmik yang mencapai akhirnya, tentang karma kolektif yang mencapai titik puncaknya, tentang kebangkitan manusia yang menuntut tatanan baru, yang didasarkan pada kesadaran dan bukan pada kendali. Dan Anda yang di sini mencari jawaban, yang merasakan bahwa gejolak besar akan datang, yang merasakan ketegangan di udara seperti listrik sebelum badai. Anda tidak berada di sini secara kebetulan, karena apa yang dilihat Nostradamus bukanlah hanya kehancuran, tetapi juga transformasi. Kematian yang diperlukan sebelum kelahiran kembali. Runtuhnya yang lama untuk memungkinkan yang baru muncul. Dalam bait-baitnya yang berkode, ia menyembunyikan kunci untuk memahami bukan hanya apa yang akan terjadi, tetapi juga mengapa itu harus terjadi. Salah satu negara ini mengendalikan aliran sumber daya vital bagi sebagian besar umat manusia. Negara lain telah menjadi pusat kekuatan keuangan global selama beberapa dekade. Yang ketiga adalah kekuatan nuklir, yang kejatuhannya dapat memicu hal yang tak terbayangkan. Apakah Anda siap untuk menemukan yang mana? Untuk mengenali tanda-tanda yang sudah terlihat? Untuk mempersiapkan diri, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara spiritual, untuk apa yang akan datang. Karena ketika dunia seperti yang kita kenal mulai runtuh, mereka yang telah memahami akan siap menjadi mercusuar cahaya dalam kegelapan. Ini bukan ketakutan. Ini adalah pengetahuan. Ini adalah kekuatan. Ini adalah kebangkitan yang telah ditunggu-tunggu jiwa Anda. Seperti biasa, saya mengajak Anda untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran ini, karena apa yang akan Anda temukan dapat sepenuhnya mengubah pandangan Anda tentang masa depan. Pada Desember 1503, di sebuah desa kecil di Prancis Selatan, Michel de Nostradamus lahir. Tetapi dia bukanlah anak biasa. Keluarganya langsung merasakannya. Ada sesuatu dalam tatapannya, sesuatu yang kuno, sesuatu yang melihat lebih jauh. Nostradamus tidak memilih untuk memiliki penglihatan. Penglihatanlah yang memilihnya. Bayangkan memiliki mimpi yang begitu nyata, sehingga Anda tidak lagi dapat membedakannya dari kenyataan. Melihat kota-kota yang terbakar yang belum ada. Mendengar bahasa-bahasa yang belum diciptakan. Merasakan beban tragedi masa depan di dada Anda setiap malam. Beginilah cara pria ini hidup selama 62 tahun. Dan yang menarik adalah bahwa Nostradamus adalah seorang dokter, astrolog, dan ahli ilmu gaib. Seorang pria yang memadukan sains dan mistisisme. Ia memahami bahwa kedua dunia ini tidak bertentangan, tetapi saling terhubung, bahwa alam semesta beroperasi menurut hukum yang baru mulai dipahami oleh pikiran rasional kita. Ramalan-ramalannya bukanlah sekadar prediksi. Itu adalah peta energi, pembacaan medan kuantum, proyeksi kemungkinan. Karena tahukah Anda? Masa depan sudah ada. Masa depan sedang terungkap sekarang di dimensi waktu lain, dan jiwa-jiwa tertentu seperti Nostradamus dapat mengaksesnya. Tetapi ada masalah. Jika ia menuliskan apa yang dilihatnya, gereja akan menghukumnya untuk dibakar di tiang pancang. Jadi ia menciptakan kode. Ia mencampur bahasa Prancis kuno, Latin, Yunani, dan Italia. Ia menggunakan anagram, simbol, dan metafora astrologi.
Ia menyembunyikan tanggal dalam angka, nama dalam kata-kata yang diciptakan. Dan selama 5 abad, bait-baitnya tetap menjadi teka-teki, hanya terungkap ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Sekarang dengarkan baik-baik. Ada sesuatu yang tidak dipahami oleh para skeptis. Nostradamus tidak memprediksi semuanya dengan akurasi absolut karena masa depan tidak sepenuhnya tetap. Kita memiliki kehendak bebas. Tetapi ada titik-titik konvergensi. Simpul karma di mana energi kolektif umat manusia menghasilkan peristiwa-peristiwa yang tak terhindarkan. Bayangkan, seperti sungai. Anda dapat mengubah detail tertentu dari alirannya, tetapi arah keseluruhannya ditentukan oleh gravitasi dan medan. Begitulah cara kerja takdir kolektif. Dan tahun 2026 adalah salah satu titik konvergensi tersebut. Mengapa? Karena kita berevolusi dalam siklus 500 tahun. Pada tahun 1520-an, dunia mengalami transformasi besar, reformasi Protestan, Renaissance, redefinisi kekaisaran. Dan hari ini, 500 tahun kemudian, kita kembali ke pola yang sama, titik dalam siklus kosmi. Nostradamus mengetahuinya. Ia mempelajari siklus-siklus ini. Ia memahami bahwa sejarah bukanlah linear, melainkan spiral. Pola yang sama berulang, tetapi pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika ia berbicara tentang 3 kekuatan besar yang akan jatuh ketika matahari meredup, ia tidak hanya berbicara secara metaforis. Ia menggambarkan konvergensi krisis nyata yang mampu menggulingkan struktur kekuasaan yang tampak abadi. Dan yang lebih mencolok lagi adalah, ia menghubungkan peristiwa-peristiwa ini dengan fenomena astronomi tertentu, dengan kesejajaran planet yang langka. Dan kesejajaran ini sedang terjadi saat ini. Mars dalam konjungsi dengan Pluto, Saturnus memasuki Pisces, gerhana di simpul bulan. Bagi mereka yang memahami astrologi, ini adalah sinyal kosmik dari transformasi yang mendalam. Tetapi sebelum mengungkapkan 3 negara mana itu, Anda harus memahami sesuatu yang penting. Kejatuhan mereka bukanlah kebetulan atau karena nasib buruk. Itu adalah hasil dari karma kolektif yang telah menjadi terlalu berat, sampai-sampai alam semesta itu sendiri menuntut penyeimbangan kembali. Amerika Serikat. Ya, Anda sudah memikirkannya bahkan sebelum saya mengatakannya. Bukan? Karena jauh di lubuk hati, kita semua merasakannya. Negara terkuat di dunia sedang goyah. Nostradamus menggambarkannya sebagai seekor elang yang jatuh dari langit ketika bumi bergetar di barat. Tetapi kejatuhan suatu negara tidak selalu berarti hilangnya negara tersebut secara fisik. Itu mewakili hilangnya hegemoni, pengaruh globalnya, dan tanda-tandanya terlihat di mana-mana. Utang nasional yang sangat besar, polarisasi internal yang ekstrim, fragmentasi sosial yang mendalam. Ini bukan hanya krisis ekonomi, ini adalah krisis spiritual. Penyimpangan dari cita-cita pendirian menuju materialisme yang berlebihan. Dan ketidakseimbangan ini, alam semesta selalu akan memperbaikinya. Dan pola ini berulang untuk kekuatan lain. Inggris Raya yang ditandai oleh perpecahan internal dan beban masa lalu kolonialnya. Dan Rusia yang dihadapkan pada kontradiksi, ketegangan internal, dan tantangan geopolitik besar. Kejatuhan ini tidak terisolasi, mereka saling terkait. Mereka membentuk efek domino yang akan membentuk kembali tatanan dunia. Namun inilah kebenaran esensialnya. Ini bukanlah akhir dunia. Ini adalah akhir dari sebuah dunia. Akhir dari sebuah paradigma yang didasarkan pada dominasi, ketakutan, dan pemisahan. Apa yang akan terjadi selanjutnya bergantung pada kita. Karena Nostradamus tidak hanya meramalkan kehancuran, ia melihat kelahiran kembali. Sebuah era di mana umat manusia akan hidup dalam harmoni setelah melewati fase pemurnian. Dan transformasi ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual. Jadi, bagaimana kita mempersiapkan diri? Dengan berhenti mengidentifikasi diri semata-mata dengan dunia eksternal. Dengan mengembangkan iman,
bukan iman buta, tetapi iman yang sadar. Dengan mendengarkan intuisi Anda, dengan membangun hubungan antar manusia yang kuat, dan yang terpenting, dengan menjadi sumber cahaya di dunia yang berubah. Karena ketika semuanya goyah, yang tersisa adalah esensi Anda, kesadaran Anda, hubungan Anda dengan sesuatu yang lebih besar. Nostradamus melihat bahwa setelah kekacauan, jiwa-jiwa yang terbangun akan muncul, mampu membangun kembali dunia yang didasarkan pada kerjasama, kelimpahan, dan cinta. Mungkin Anda adalah salah satu jiwa tersebut. Mungkin bukan kebetulan Anda mendengarkan kata-kata ini sekarang. Jadi kita sampai pada akhir perjalanan melalui visinya. 3 raksasa jatuh, tatanan dunia runtuh, tetapi di atas segalanya, kelahiran dunia baru, karena setiap akhir adalah awal yang terselubung. Setiap kehancuran membawa serta sebuah penciptaan. Ya, ini akan intens. Ya, ini akan luar biasa. Tetapi begitulah transformasi mendalam lahir. Dan ketika Anda melihat tanda-tanda muncul, ketika Anda merasakan dunia lama bergetar, jangan menyerah pada rasa takut. Bernapaslah, pusatkan diri Anda. Ingatlah siapa Anda sebenarnya. Anda tidak berada di sini secara kebetulan. Anda berada di sini untuk saat ini. Jadi pertanyaan sebenarnya sederhana. Akankah Anda menanggung perubahan ini dalam ketakutan? Atau akankah Anda menghadapinya dengan kesadaran dan kekuatan? Alam semesta menunggu jawaban Anda. Dan ingatlah, bahkan di malam yang paling gelap sekalipun, fajar selalu menyingsing.